Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Inaya dengan NIM 0306212065. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada dua materi. Jadi materi pertama itu memahami bidang garapan keuangan dalam administrasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan itu dapat meningkatkan efektivitas belajar. Nah, pengelolaan keuangan yang baik itu memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Nah, pengadaan sumber daya pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengalokasikan dana dengan tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif, lembaga pendidikan dapat menginvestasikan dana dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif serta program-program pendidikan tambahan. Hal ini dapat mencakup pengembangan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar serta program-program ekstrakurikuler yang memperluas pengalaman belajar siswa di luar kelas. Pengelolaan keuangan yang baik juga memungkinkan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua siswa. Dengan alokasi dana yang bijaksana, lembaga pendidikan dapat menyediakan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengelola resiko keuangan dengan baik dan meningkatkan ketahanan finansial. Dengan menyimpan cadangan dana darurat dan merencanakan secara matang untuk masa depan, lembaga pendidikan dapat lebih siap menghadapi tantangan finansial yang mungkin timbul. Inovasi dan perubahan pengelolaan keuangan yang efektif juga menciptakan ruang untuk inovasi dan perubahan di lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan. Nah, tantangan dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi keberlangsungan operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Ketidakpastian anggaran, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan adalah ketidakpastian anggaran, terutama karena fluktuasi pendanaan dari pemerintah atau sumber dana lainnya. Nah, untuk mengatasinya, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko keuangan yang adaptif, termasuk merencanakan cadangan dana darurat dan memperkuat sumber daya alternatif. Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan administrasi pendidikan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan internal dan juga eksternal. Dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti, serta berkomunikasi secara terbuka tentang penggunaan dana, lembaga pendidikan dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat, pemerintah, dan donor potensial. Perencanaan dan anggaran yang terarah menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan pengelolaan keuangan administrasi pendidikan. Nah, dengan melakukan perencanaan yang matang dan membuat anggaran yang realistis, lembaga pendidikan dapat menghindari pemborosan dan memastikan bahwa sumber dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan jangka panjang itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan itu memiliki dampak yang besar terhadap kinerja dan reputasi lembaga pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Ketika lembaga pendidikan memberikan akses yang terbuka terhadap informasi keuangan mereka, masyarakat itu akan merasa lebih yakin bahwa dana yang diberikan atau dialokasikan ke lembaga tersebut itu digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini dapat menghasilkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, termasuk para donatur, para orang tua, dan juga anggota komunitas lokal. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini juga mempengaruhi kinerja internal lembaga pendidikan dengan memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko kesalahan atau penyalahgunaan dana.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga membantu lembaga pendidikan untuk meminimalkan resiko hukum dan etika dengan mematuhi standar akuntansi dan yang ditetapkan dan memberikan laporan keuangan yang jelas dan akurat. Lembaga pendidikan dapat menghindari tuduhan atau investigasi terkait penyalahgunaan dana atau ketidakpatuhan hukum. Nah, hal ini dapat melindungi reputasi lembaga pendidikan dan mencegah dampak negatif yang dapat terjadi akibat kasus-kasus hukum yang merugikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mempengaruhi kinerja internal lembaga pendidikan, tetapi juga membentuk citra mereka di mata publik, mengurangi resiko hukum dan etika, dan mendorong inovasi serta keberlanjutan. Nah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga memastikan bahwa lembaga pendidikan itu mematuhi regulasi dan kebijaksanaan yang berlaku dengan menjaga catatan keuangan yang akurat dan melaporkan secara tepat waktu kepada pihak berwenang. Lembaga pendidikan dapat menghindari konsekuensi hukum dan denda yang dapat merugikan reputasi dan stabilitas keuangan mereka. Nah, materi yang kedua yaitu ada bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Nah, bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan itu merujuk pada segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik serta infrastruktur yang digunakan dalam proses pendidikan. Ini mencakup berbagai macam seperti bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, serta segala peralatan dan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam konteks administrasi pendidikan, bidang ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memenuhi standar yang ditetapkan, aman, dan berfungsi dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Nah, ada beberapa bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada manajemen fasilitas, kemudian ada pemeliharaan infrastruktur, kemudian ada pengadaan peralatan dan bahan, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada manajemen kebersihan dan keamanan, kemudian ada pengelolaan transportasi, ada pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir ada pengelolaan ruang. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada tujuan bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Nah, yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Nah, yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya itu selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Jadi yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan, yang kedua ada prinsip efisiensi, yang ketiga ada prinsip administratif, yang keempat itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima itu ada prinsip kekoefisienan. Selanjutnya ada ruang lingkup bidang garapan sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan, selanjutnya ada pengadaan, selanjutnya ada penginventarisasi, selanjutnya ada pemeliharaan, dan yang terakhir itu ada penghapusan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.